Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 2 akan memaparkan presentasi kami yang berjudul Manajemen Resiko dalam Konteksnya dan Tata Kelola Aspeknya. Sebelum mulai memaparkan, saya akan kenalkan rekan-rekan saya. Ada Tri Purnami. Halo, saya Tri Purnami. Lalu ada Titi Nuraini. Titi Nuraini. Baik, kita masuk dalam pemaparannya. Selamat menyaksikan. Halo, saya Aidil. Saya akan menjelaskan manajemen resiko memiliki beberapa manfaat sebagai berikut. Yang pertama, mengelola resiko adalah tugas manajemen. Yang kedua, manajemen resiko dapat mengurangi volatilitas pendapatan. Yang ketiga, pengurusan resiko dapat memaksimumkan nilai pemegang saham. Yang keempat, pengurusan resiko memperbesar peluang kerja dan jaminan finansial. Dalam manfaat manajemen resiko, berikut penjelasannya. Yang pertama, mengelola resiko adalah tugas manajemen. Mengelola resiko suatu perusahaan adalah tanggung jawab langsung di seluruh jajaran manajemen perusahaan, bukan pemegang sahamnya. Pemegang saham bertugas memilih komisaris dan direksi yang independen dan sadar resiko, yang bertindak mewakili kepentingan mereka dan menarik investasi mereka bila mereka tidak puas dengan kinerja manajemen. Yang kedua, manajemen resiko dapat mengurangi volatilitas pendapatan. Salah satu sasaran penting manajemen resiko adalah mengurangi sensitivitas pendapatan dan nilai pasar perusahaan terhadap berbagai variabel eksternal. Variabel eksternal itu seperti tingkat suku bunga, nilai tukar, harga minyak, kebijakan pemerintah, dan variabel pasar lainnya akan dapat mempengaruhi volatilitas pendapatan. Dan ini dapat dikelola dengan menerapkan manajemen risiko yang baik. Yang ketiga, mengurus resiko dapat memaksimumkan nilai pemegang saham. Manajemen resiko membantu perusahaan mencapai sasaran-sasaran bisnisnya dan memaksimalkan nilai pemegang saham. Oleh karenanya, manajemen resiko akan mengidentifikasi peluang. Selanjutnya, mengoptimasi pengurusan resiko dan peniagaan yang boleh meningkatkan nilai pemegang saham. Dan yang keempat, pengurusan resiko memperbesar peluang kerja dan jaminan finansial. Manfaat manajemen resiko yang mungkin paling menonjol adalah bahwa manajemen resiko dapat memperbesar peluang kerja dan jaminan finansial perusahaan, dan juga individu-individu manajemen senior. Hal ini bisa terjadi apabila eksekutif senior dapat menerapkan secara profesional manajemen risiko pada perusahaan dan investasi pribadi dari eksekutif senior tersebut. Sehingga apabila kinerja terstruktur dengan baik, maka menghasilkan penjajaran antara kepentingan kepengurusan dan kepentingan para pemegang saham. Saya Tri akan menyampaikan materi berjudul Tata Kelola Manajemen Resiko. Dalam tata kelola manajemen terdapat 2 poin, yaitu yang pertama, aspek operasional yang terdiri dari penyediaan manual pengurusan risiko, pelancaran, jangkauan dan latihan pengurusan risiko, teknik dan kaedah untuk melaksanakan proses pengurusan risiko, sistem laporan dalaman dan luaran, memantau dan mengukur prestasi, dan tempat pengiriman data dan maklumat pengurusan risiko. Yang kedua, ada aspek perawatan yang terdiri dari pendidikan dan latihan berterusan, komunikasi dan penerbitan, kajian dan pemeriksaan tadbir urusan pengurusan risiko, dan penandarasan. Saya Titi. Kali ini saya akan menyampaikan pengawasan manajemen resiko. Dalam pengawasan manajemen resiko, terdapat beberapa pengawasan seperti berikut. 1. Tanggung jawab direksi. Ukuran keberhasilan direksi dinyatakan melalui pencapaian tujuan perseroan. Hal ini dilakukan melalui pembuatan rencana kerja tahunan dan laporan tahunan yang merupakan hasil evaluasi pencapaian rencana kerja tahunan tersebut. Laporan tahunan ini akan diserahkan kepada RUPS untuk disahkan. 2. Tanggung jawab Dewan Komisaris. Bentuk pertanggungjawaban Dewan Komisaris tercermin dalam berbagai ketentuan dalam UU PT ada 5 pasal.
yang bila terdapat kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan, maka akan bermuara pada tanggung jawab renteng hingga tanggung jawab pribadi anggota Dewan Komisaris terhadap pihak yang dirugikan. Penerimaan laporan tahunan yang disusun oleh direksi dan disahkan oleh Dewan Komisaris serta diterima oleh RUPS akan membebaskan direksi dan Dewan Komisaris dari tanggung jawab pada tahun terkait. 3. Tanggung jawab pelaksanaan manajemen risiko. Sesuai dengan pembagian tugas, pelaksanaan manajemen risiko menjadi tanggung jawab direksi, sedangkan pengawasan terhadap pelaksanaan manajemen risiko menjadi tanggung jawab Dewan Komisaris. Semua itu dilaksanakan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud serta tujuan perseroan dalam mencapai sasarannya. Sekian pemaparan dari kelompok 2. Semoga apa yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat buat teman-teman semua. Dan jika ada salah dan janggal, kami mohon maaf ya. Dan terima kasih telah menyaksikan. Terima kasih sudah menyaksikan. menyaksikan.